akan mengikuti live streaming, kita akan siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan, sebab hanya Dia Allah yang layak kita sembah. Haleluya Tuhan. Inilah rindu kami Tuhan. Kami rindu menyerahkan seluruh hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu, buat semua cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Ampuni kami Jesus. Ampuni kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu ya Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu ya Allahku. Mari sama-sama katakan. Ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Kami datang padamu Tuhan. Jesus. Inilah rinduku. Yes, Jesus. Kepadamu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan
Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap cinta-Mu, buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini. Kami masih tetap merasakan cinta-Mu, Jesus. Kami masih tetap merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Inilah rindu kami Tuhan. Inilah hati kami, inilah jiwa kami. Kami persembahkan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Tuhan, kami tahu Engkau ada di sini Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama kami Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu. Kami merasakan cinta-Mu menghangati setiap aliran tubuh kami Tuhan. Cinta-Mu mengaliri setiap tubuh kami Jesus, mengaliri jiwa kami Tuhan. Tuhan, kami mau tetap mengalami Engkau dalam hidup kami. Kami mau Engkau tetap ada dalam hati kami Tuhan. Inilah kami Jesus. Ampuni setiap pelanggaran dan dosa kami yang tidak melayakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, yang tidak melayakkan kami untuk menyebut Engkau Bapa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Jesus. Kami mau hadirat-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kami mau hadirat-Mu mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami mau hadirat-Mu tetap ada bersama dengan kami Jesus. Melihat setiap hati anak-anak-Mu yang hancur pagi hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu yang penuh dengan pergumulan pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya di bawah kaki salib-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan sisa umur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami sembah. Kami percaya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan, setiap penyembahan kami Tuhan, akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami mau lebih lagi memuji Engkau. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, mempersembahkan setiap hidup kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya semua akan mendatangkan kebaikan Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Yang sedang berbeban berat Engkau akan memberikan kelegaan bagi mereka Tuhan. Oh Tuhan, sebab Engkaulah jalan keluar bagi setiap masalah kami Tuhan. Engkaulah kekuatan batu perisai kami Tuhan. Engkaulah benteng, Engkaulah menara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami mau lebih meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya Jesus, terima kasih. Alam semesta
kebesaran Tuhan. Yes Jesus. Menyanyikan kemuliaan namamu Hosana. Yes Jesus. Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran bumi dan surga menyanyikan pujian bagimu Tuhan. Kemuliaan Hosana bagi anak domba. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak disembah, layak dipuji disembah. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat menyembah Engkau Tuhan. Kau melihat setiap hati yang terarah kepadamu Tuhan. Selamanya, ya Jesus. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan dengan sungguh-sungguh, layak disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu Kau yang besar berkuasa atas hidup kami, Jesus. termulia. Layak dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata atas hidup dulu kami, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, Layak dipuji disembah, Kaulah layak yang disembah bertata Tuhan. dulu sekarang dan Haleluya. selamanya, Raja atas segala raja,
Yes, Jesus. Inilah penyerahan hidup kami Tuhan. Inilah penyerahan hidup kami Jesus. Inilah penyerahan hidup kami hanya bagimu. Inilah hidup kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. Yes, Jesus. I surrender all to your praise. God, my heart regrets in your hands. I surrender. I surrender all. I surrender
Inilah hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami hanya bagi Engkau. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya bagi Engkau.
percaya Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Engkau segala-galanya dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Jamah umat-Mu. Jamah umat-Mu ya Roh Kudus. Touch my heart, Jesus. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya Setiap sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Ketika umat-Mu ada di rumah mereka masing-masing, dengan segala keterbatasan kami semuanya, kami mau tetap mengagungkan Engkau ya Bapa. Tanpa-Mu kami bukan siapa-siapa. Tanpa-Mu kami bukan apa-apa. Kami mau mengizinkan Engkau bertata dalam hidup kami ya Bapa. Sebab kami bait Allah. Sebab kami bait Allah. Biar pagi hari ini saudara, dimanapun saudara berada, izinkan Tuhan masuk di dalam hatimu. Izinkan Tuhan bertata di dalam hatimu saudara. Kita percaya kekuatan kita hanya ada pada Dia. Dia yang mengaruniakan Roh Kudus. Dia yang mengaruniakan Roh Kudus yang menghibur setiap kita. Yang memberikan kekuatan yang baru setiap hari di dalam hidup kita. Jangan lepaskan Dia saudara. Ketika engkau berpaling daripadanya, pagi hari ini Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan saudara. Balik lagi kepada Dia. Pandang Dia. Pandang salibnya saudara. Ketika saudara lemah, ketika saudara ketakutan,
Ketika saudara ada dalam kekhawatiran, pandang salibnya saudara. Salibnya memberikan kekuatan pada saudara. Salibnya memberikan kelepasan atas hidup saudara. Dia telah menembus hidupmu. Dia menggantikanmu di kayu salib. 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapak. Kami mau belajar lebih lagi tentang kebenaran firman-Mu. Jamah hidup kami Tuhan. Ketika kami meragukan Engkau, ketika kami memandang sebelah mata semua akan setiap kebenaran-Mu, luruskan hati kami, luruskan pikiran kami Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari Rajaku, bertata atas hidup kami, berbicara buat setiap kami semua yang adalah umat kesayangan-Mu. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan telinga kami mau siapkan pikiran kami, dan kami mau hidup di dalam new normal, di dalam sesuatu yang baru di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian ada buat setiap kami semuanya. Baik ada yang kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami semuanya Tuhan. Kau jamah kami satu persatu Bapa. Ubahkan setiap pikiran kami dengan pikiran-Mu Tuhan. Jadikan setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu berjalan di setiap jalan-jalan-Mu. Dan hamba berdoa buat setiap umat kesayangan-Mu ya Bapa. Biar setiap kebenaran firman Allah yang ditabur di pagi hari ini tidak ada yang kembali dengan sia-sia, tetapi semuanya akan menjadi rema di dalam setiap hati umat-Mu Tuhan, dan menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu mendatangkan mujizat dalam hidup kami. Firman-Mu mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak ada kuasa yang lain selain kuasa-Mu, dan kami semua sepakat pada pagi hari ini, baik kami yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Tidak ada iblis, tidak ada setan yang berusaha mengganggu kami. Kami akan menangkap pewahyuan yang datangnya dari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama saya berkata, amin. Siapkan hatimu saudara, siapkan Alkitab. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau berusaha ada menyelam di dalam hadirat Tuhan. Saudara dan saya adalah umat-umat yang dikasihi olehnya. Saudara dan saya adalah anak-anak yang dicintai olehnya. Apapun pergumulanmu, apapun masalah di dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan Yesus yang kau sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidupmu. Inilah waktunya, inilah masanya, di mana engkau menyerahkan seluruh hidupmu kepada Dia. Izinkan Dia bekerja penuh di dalam hidupmu saudara. Izinkan Dia dan undang Dia lebih dalam lagi. Jangan biarkan iblis di pagi hari ini mengganggu setiap kehidupanmu. Dan aku selalu berdoa dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan atasku. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh Allah akan menjamah setiap umat Allah. Kerajaan Allah akan dinyatakan dan kemuliaannya akan semakin nyata di muka bumi ini. Sembah Dia, sebab hidupmu adalah untuk menyembah Dia. Penuhi hidupmu dengan
biarkan kami mengandalkan diri kami sendiri. Jangan biarkan kami menggunakan ego kami sendiri, Bapak. Tapi kami mau roh-Mu, 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 Tuhan. Nama Yesus. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Kau baik, Bapak. Hidup kami butuh sauh, Tuhan. Firman-Mu berkata, saudara. Firman Tuhan berkata, saudara, di Ibrani 6 ayat 19. Oh, Jesus, 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 Jesus. Ibrani 6 ayat 19. Firman Tuhan berkata buat kita semuanya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan kita kepada Tuhan itu seperti sauh. Sauh itu jangkar, saudara. Kalau kapal bersandar di tengah laut atau di bibir pantai, tidak ada jangkarnya, dia akan diombang-ambing oleh ombak, saudara. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika hidup kita ini tidak berlabuh pada kebenaran firman Tuhan, kita ini akan seperti diombang-ambing oleh angin, saudara. Bahkan ombak, saudara. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia, saudara. Kita mau berharap kepada Dia. Sekalipun dunia ini sepertinya membuat diri kita ini susah untuk berharap. Apa yang kita lihat dengan mata pikiran kita, sepertinya semuanya tidak ada harapan. Tetapi bersama dengan Tuhan ada harapan yang luar biasa, saudara. Pagi hari ini saya akan mau berbicara pada setiap kita semuanya. Kita mau bebas, saudara. Kita mau bebas, kita mau dilepaskan dari segala belenggu dalam hidup kita. Jangan biarkan belenggu dunia ini membelenggu kehidupan kita, saudara. Iblis itu berkuasa di dunia ini, saudara. Dunia ini dari sejak mulanya Tuhan itu mengizinkan iblis itu untuk berkuasa. Tetapi saudara, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah di atas segala Allah. Ketika kita ini berharap kepada Dia, ketika kita ini berserah kepada Dia, ada kuasanya yang menjangkau kehidupan kita. Ada kuasanya yang mengubahkan kehidupan kita, saudara. Kita hari ini mau belajar dari Yusuf, saudara. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub, saudara. Kalau anak kesayangan itu yang pasti punya hak yang istimewa, benar ya, saudara ya. Seperti kalau kita ini anak kesayangannya Tuhan, kita ini punya hak istimewa di hadapan Tuhan. Kita ini ada di dalam perkenanannya Tuhan, saudara. Begitu juga dengan Yusuf yang adalah anak kesayangan Yakub. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf, saudara? Tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah yang Yusuf pikirkan, saudara. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan Yusuf yang tidak mengenakkan dagingnya, yang membuat hidupnya itu benar-benar di titik kelemahan, saudara. Mari hari ini kita ini benar-benar belajar, saudara. Kita benar-benar mau melihat bahwa Tuhan Yesus itu punya rencana yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Kita buka firman Tuhan di Kejadian 50, saudara. Hari ini kita kembali lagi ibadah live streaming, saudara. Memang ibadah live streaming tidak enak, saudara. Kita lebih enak itu kalau kita ini berfellowship sama-sama di gereja.
Tapi percayalah Tuhan kita tidak terbatas, saudara. Kita kalahkan dagingnya kita ya, saudara ya. Kita sepakat, kita kalahkan daging kita. Sehingga kita ini sekalipun di rumah kita menikmati Tuhan. Kita ini mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan iblis itu mengintimidasi kita, saudara. Jangan biarkan iblis menipu saudara dengan pemikiran-pemikiran yang negatif, saudara. Sekalipun memang dunia ini saat ini kalau kita lihat kacau, saudara. Kekacauan di mana-mana. Bahkan bencana pun terjadi di mana-mana. Tetapi kembali lagi seperti Ibrani tadi. Di kitab Ibrani tadi dikatakan, kita punya sauh. Kita punya pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan kita, saudara. Kita mau pegang tangannya dia, saudara. Kita mau pegang tangannya dia dan kita mau ikut kemana kita dibawa oleh Tuhan, saudara. Kejadian 50 ayat 20. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat saudara. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sekali lagi firman Tuhan saya bacakan buat saudara. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allahku telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, ketika Yusuf itu mengalami hal yang tidak enak di dalam kehidupannya, Yusuf itu mengalami hal yang tidak enak beruntun, saudara. Mulai dia dikhianati sama saudaranya sendiri. Kalau kita ini dikhianati sama orang lain, masih mending ya, saudara. Tapi kita kalau dikhianati saudara kandung kita sendiri, itu rasanya lebih sakit, benar gak, saudara? Gak enak, sakit. Yusuf dijual kepada bangsa Mesir oleh saudaranya sendiri. Yusuf itu sampai babak belur, saudara. Yusuf itu sampai merasakan sesuatu hal yang tidak enak di dalam kehidupannya. Jadi kalau kita ini saat ini mengalami hal yang tidak enak, kalau kita ini mengalami suatu pergumulan yang sepertinya menekan kehidupan kita, kita paksakan diri kita, saudara, untuk kita ini tetap berharap kepada Dia. Kita paksakan diri kita untuk kita ini tetap percaya kepada Dia. Kita perkatakan, Tuhan, aku percaya Engkau. Di balik setiap pergumulan ini ada rencanamu yang besar. Yang pertama, Yusuf dijual ke bangsa Mesir oleh saudaranya sendiri. Yusuf dibuang dan dikhianati sama saudaranya. Diomong ke bapaknya, Mr. Yakub. Diomong ke bapaknya bahwa Yusuf itu dimakan kucing, saudara. Benar tak? Kucing yang besar. Terus tidak sampai di situ, ketika Yusuf ada di bangsa Mesir, Yusuf dipenjara, saudara. Orang yang terpenjara pastinya tidak enak dan tidak bebas, saudara. Orang yang terpenjara pastinya gak bebas, saudara. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, orang yang terpenjara pastinya tidak bebas. Kehidupannya dibatasi. Padahal dia adalah anak kesayangan Yakub. Tidak sampai di situ, saudara, dia ketemu sama bartender di dalam penjara. Bartendernya istana, ya saudara ya. Ketemu sama juru minumnya raja. Yusuf menafsirkan mimpi, terus habis itu Yusuf tuh ngomong, jur. Juru minum manggilnya jur gitu. Aku nanti kalau kamu nanti sudah dipanggil sama raja dan kamu nanti ngadap raja, ingat aku ya. Oh iya, tenang aja, gak usah khawatir. Aku ini orang yang setia. Aku tidak akan mengkhianati kamu. Tapi ternyata, saudara, seorang Yusuf dibohongi lagi, saudara. Seorang Yusuf tidak diingat lagi. Dia tetap mendekam di penjara. Apakah Yusuf berontak, saudara? Berapa kali Yusuf mengalami hal yang tidak enak di dalam kehidupannya?
Tuhan izinkan semuanya itu terjadi supaya dia mendapatkan penggenapan kemuliaan Allah di dalam kehidupannya. Dia tetap berharap sama Tuhan. Begitu juga dengan kita, saudara. Bahkan saya yang ngomong pada saudara semuanya, saya pun tidak lepas dari yang namanya pencobaan. Pencobaan kita berbeda-beda, saudara. Ya Tuhan tidak pernah mencobai, tetapi Tuhan itu mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam hidup kita, supaya kita ini menjadi lebih dewasa lagi, dan supaya kita ini mencapai yang namanya destiny kemuliaan Allah. Jangan biarkan diri kita ini ditipu oleh iblis, dan sehingga kita ini lemah dan akhirnya menyalahkan segala keadaan, bahkan menyalahkan orang lain, mencari suatu pembenaran diri, mengeluh, aduh Tuhan, kapan sih selesainya, kok aku seperti ini terus, kapan aku kayanya Tuhan, kapan aku punya jabatannya Tuhan, kapan aku berkuasa Tuhan. Kalau kita terus-terusan memikirkan hal itu, kita tidak akan bisa melihat Tuhan, saudara. Apakah kita ini salah ketika kita ini berharap berkat? Gak salah, saudara. Yang menentukan salah dan tidak salah adalah sikap hati kita di hadapan Dia, saudara. Kalau kita tujuannya cuma berkat, salah kita, saudara. Tujuan kita adalah hidup di dalam kemuliaan Allah. Hidup di dalam perubahan bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Yusuf berhak memilih. Dia mau berontak, dia mau menyelesaikan semuanya dengan sifat manusianya dia, atau dia menyelesaikan semuanya dengan kebenaran firman Allah, dengan tetap percaya kepada Tuhannya. Dan dia memilih, dia tetap percaya kepada Tuhannya, saudara. Begitu juga dengan kita, saudara. Kalau kita ini ngalami hal yang tidak enak, kalau saudara itu ditusuk dari belakang, dihianati teman saudara, dihianati saudaranya saudara, kita hanya perlu duduk diam di bawah kakinya Tuhan. Gak enak saudara. Mempraktekkan itu berat banget, saudara. Ketika kita mengalami suatu ketidakadilan di dunia ini, saudara, kita hanya perlu untuk menata ulang hati kita, saudara. Makanya kalau hari ini Indonesia itu nyebutnya new normal, saudara. Sebenarnya kita ini sudah benar-benar new normal di dalam Tuhan, saudara. Bisa dibilang kita ini abnormal, naik di atas rata-rata. Hatinya kita harus di atas rata-rata manusia pada umumnya, saudara. Gak enak, saudara. Kita kalau bicara tentang kebenaran firman Tuhan, kita juga harus bisa mengalaminya, saudara. Pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan adalah ketika kita ini menghidupi kebenaran firman Allah. Kita berbicara tentang firman Allah, kita juga mengalami firman Allah. Begitu juga dengan saya yang berdiri di tempat ini, saudara. Tidak akan lepas yang namanya prosesnya Tuhan. Hari demi hari, setiap waktu, kita semuanya diproses Tuhan. Apapun kita, saudara, dan siapapun kita. Karena Tuhan ingin supaya kita ini hidup di atas rata-rata, saudara. Kita ini, Tuhan itu rindu supaya kita ini benar-benar mengalami Dia secara ajaib. Jangan biarkan, saudara. Jangan biarkan hidup kita ini ditipu oleh keadaan kita, saudara. Hari-hari ini, kalau saudara mengalami ketidakadilan, kita lebih baik diam di bawah kakinya Tuhan dan ngomong sama Tuhan, saudara. Curhat sama Tuhan. Tuhan, aku mengalami hal yang seperti ini. Tolong aku, Tuhan. Saudara, ada sebuah rahasia di dalam Tuhan. Saya juga belajar dan saya mengalami. Ketika kita ini disakiti oleh seseorang yang seharusnya kita tidak menerima kesakitan itu. Ketika kita ini difitnah dan ditekan sedemikian rupa oleh orang yang kita kenal semuanya seperti itu, ya saudara. Ketika kita ini, umpamanya saudara berhadapan dengan saya, saudara menyakiti saya balas menyakiti saudara. Saudara mengumpat saya balas dengan umpatan lagi.
itu aman bagi saya, saudara. Aman bagi orang yang menyakiti saya. Tetapi ketika ada seseorang, sebut saja namanya A, si A ini menyakiti saya, dan saya duduk di bawah kakinya Tuhan, saya berdoa, A ini bahaya, saudara. A ini ada dalam bahaya, saudara. Kenapa? Karena saya ngomong sama Tuhan saya. Karena saya wadul, itu bahasa Indonesianya itu apa ya? Ngadu saudara. Ngadu sama raja di atas segala raja. Tuhan, aku disakiti oleh si A, tapi aku tidak mau membalas Tuhan. Berikan aku kemampuan, berikan aku ini kesanggupan untuk aku mengampuni dia sekalipun susah Tuhan. Dan aku mau memberkati dia. Bahaya dia, saudara. Tetapi kalau saya balas, ngumpat, balas nyakiti lagi, ya dia aman. Tetapi kalau ya seperti apa yang dialami oleh Yusuf, saudara. Ketika kita ini belajar dari seorang Yusuf, ketika dia dihianati sama saudaranya, dia melakukan hal balik apa enggak? Melakukan menyakiti saudaranya lagi apa enggak? Enggak, malah menolong, malah memberkati loh, saudara. Itu loh, saudara. Malah Yusuf itu memberkati saudara-saudaranya. Di ayat yang berikutnya ini dikatakan, ini Yusuf ngomong, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf malah menenangkan. Yusuf gak ngomong, wih kamu kak beli mas ko mbak mbok kapok kamu, wih bahaya kamu, habis ini waduh buis, habis dah kau, mati dah kau. Aduh, wis, serem hidupmu, habis ini kelaparan, kamu akan mati kelaparan bersama dengan anak-anakmu. Yusuf gak ngomong seperti itu, saudara. Yusuf malah menguatkan. Ketika saudaranya datang kepada dia, dia menguatkan. Tenang aja, tak tanggung makannya anak-anakmu, tak tanggung makanmu dan anak-anakmu. Kamu gak akan mati kelaparan. Kamu akan tak tampung di sini. Begitu juga dengan kita, saudara. Kalau firman Tuhan katakan seperti itu, ayo kita belajar hal yang sama. Ketika kita disakiti seseorang, ketika kita ditipu seseorang, kita balik menipu dia, wah itu jahat, saudara. Itu semuanya dunia melakukan itu. Tetapi ketika kita ini ditipu seseorang, disakiti seseorang, dibully seseorang, dan kita ngomong sama Tuhan, kita milih bertelut di hadapan kakinya Tuhan, Raja, aku anakmu, aku serahkan hidupku ke dalam tanganmu. Ketika hatiku sakit, ya Raja, engkau yang membelaku, engkau yang membalut luka hatiku dengan kayu salibmu, dan darahmu mengalir di dalam setiap sel tubuhku. Ketika kita memilih jalan itu, saudara, kita yang akan menerima berkat Tuhan yang ajaib. Dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita disakiti seseorang, jangan balik menyakiti. Ketika kita dizolimi seseorang, jangan balik menzolimi dia. Ketika kita harus menanggung rugi oleh karena seseorang, biarkan saja, saudara. Biarkan saja. Bagianmu dan bagianku datangnya dari sorga, bukan dari dunia. Sekalipun saat ini engkau belum melihat, tetapi engkau kelak akan melihat. Oh, ini toh Tuhan, rencanamu yang kau rencanakan dalam hidupku. Indah ya Tuhan. Saya pun pernah mengalaminya, saudara. Saya diproses Tuhan, saya dididik Tuhan sedemikian rupa. Ya, sampai hari ini pun saya belum sempurna. Saya katakan saya belum sempurna, saudara. Saya belum sempurna dan saya belum ada apa-apanya, saudara. Tetapi mari kita belajar dan terus belajar. Saya pun belajar, saudara. Ketika saya harus menanggung kerugian, ketika saya harus menanggung malu oleh karena orang lain yang seharusnya saya tidak dipermalukan, tetapi saya harus dipermalukan. Saya harus memilih diam dan tidak mengklarifikasi.
Saya harus benar-benar memilih untuk ada di bawah kakinya Tuhan. Sakit-sakit banget saudara. Hari ini kita sakit, tetapi di kemudian hari kita akan menerima mahkota yang ajaib. Kita akan menerima kemuliaan Allah yang sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Kalaupun Yusuf mengalami, saudara dan saya juga akan mengalami yang namanya kemuliaan Allah. Bebas atau tidak bebas itu tergantung pikiran kita saudara. New normal berbicara tentang pola pikir kita saudara. Kita berharap supaya kita ini bisa beribadah dengan banyak orang, berfellowship kembali seperti dulu lagi. Tetapi keadaan belum memungkinkan. Kita tata hati kita saudara. Kita tidak mau terus akhirnya ya sudahlah, aku tidak bisa ke gereja, aku mau hidup seenakku sendiri aja dah. Tuhan toh ngerti, Tuhan toh tahu. Tetapi kita terus tetap mau mengejar kebenaran Allah saudara. Tuhan tidak pernah menuntut kita, tetapi kita yang dituntut oleh keadaan ini saudara. Kita dituntut oleh keadaan, kita mau hidup di dalam Tuhan atau kita mau hidup di dalam dunia. Ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, berkat ujungnya saudara. Tetapi kita kalau mau hidup secara dunia, yang pasti maut saudara. Kita paksakan diri kita saudara. Bahkan firman Tuhan itu katakan memang ini tidak mudah saudara. Kalau ada seseorang yang menuntut kamu untuk menuntut kamu untuk memberikan bajumu, ya berikan semua jubahmu saudara. Memang gak enak saudara. Itu berbicara apa sih saudara? Apa cuma hanya berbicara, oh aku harus memberikan yang banyak? Enggak. Memberikan dan mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Bukan berbicara masalah nominalnya. Bukan berbicara masalah gedenya saudara. Tapi berbicara masalah hati kita saudara. Ketika kita ini benar-benar mempersembahkan dengan hati kita, kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Seperti Yusuf mendapatkannya dari Allahnya. Allahnya Yusuf dengan Allahnya kita sama saudara. Kalau Yusuf bisa mengalami, kita pun juga akan mengalaminya saudara. Kita punya hak istimewa di hadapan Tuhan. Hak keistimewaan itu, hak kesulungan itu berbicara tentang sikap hatinya kita saudara. Ketika kita menghadapi segala masalah, mari kita ubahkan pandangan kita saudara. Kita tidak mau mandang masalah kita terus. Karena kalau kita ini mandangi masalah kita terus-terusan, kita tidak akan melihat Tuhan kita saudara. Tetapi kalau kita ini melihat Tuhan kita, kita akan bisa menaklukkan masalah di bawah kakinya kita bersama dengan Tuhan saudara. Besar kecilnya masalah tidak akan membuat kita ini lemah, tetapi membuat kita semakin kuat dan semakin kita ini mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini di antara kita, di antara saya dan saudara, baik jemaat JKI Hope dimanapun berada, dan juga semua jemaat dari interdenominasi gereja, ketika kita menyembah Tuhan Yesus, bahkan ketika ada saudara-saudara yang tidak bergereja, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang sanggup menolongmu. Tuhan Yesus yang sanggup mengubahkan segala keadaan dan membalikkan keadaannya dari yang benar-benar buruk akan menjadi baik. Dari yang tidak normal menjadi new normal dan menjadi abnormal saudara. Bukan abnormal, bukan AB ya saudara ya. Karena beda. Kalau abnormal berarti orang yang sakit jiwa. Tetapi kalau abnormal, naik. Kita ini manusia yang di atas rata-rata. Kalau bahasa Alkitabnya itu beyond human saudara. Manusia yang selalu mengandalkan Tuhan. Manusia yang selalu berjalan di atas kemustahilan saudara. Oh hari ini aku mustahil. Aku mendapatkan sesuatu di dalam kehidupan ekonomiku. Tetapi aku tetap percaya bahwa aku tidak akan pernah kelaparan. Bahkan anak-anakku ketika aku ajak dan didik mereka dengan kebenaran firman Tuhan, mereka akan mengalami keajaiban demi keajaiban.
Tuhan kita melihat hati kita, saudara. Tuhan kita memandang setiap niatan hati kita. Bukan hanya yang di luar saja, tapi apa yang ada di dalam baitnya. Itu hatinya kita, saudara. Penuhi hatimu dengan roh Allah. Sebab roh Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Sebab roh Allah yang mendatangkan kemuliaan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Hari ini engkau lemah, hari ini engkau khawatir, hari ini engkau ketakutan. Letakkan semuanya di bawah kakinya Tuhan. Sebab Tuhan kita lebih besar dari penyakit. Tuhan kita lebih besar dari segala virus. Kalau hari-hari ini saudara memilih mengurung di rumah dan tidak melakukan apa-apa, memilih ketakutan oleh karena COVID-19. Wis aku tidak mau cari jiwa, aku tidak mau hidup, aku di dalam aja. Kok tidak mau hidup? Tidak mau hidup di luar. Tapi di dalam aja, di dalam kamar aja aku ngurung diri sudah. Aku berdoa terus, aku sembahyang terus. Apakah salah? Kalau bagi dunia tidak salah. Tapi di hadapan Tuhan, ya salah, saudara. Kita harus menjadi orang-orang yang normal, new normal. Bahkan abnormal tadi, saudara. Kita harus ada untuk dunia ini, saudara. Minggu yang lalu saya sampaikan, beberapa minggu yang lalu saya sampaikan tentang terang, tentang cahaya lilin. Cahaya lilin kalau di ruangan seperti ini, yang lampunya sudah seperti ini, tidak akan ada artinya. Tapi kalau cahaya lilin di tengah kegelapan yang gulita, gelapnya pekat banget, cahaya lilin yang kecil aja, itu sangat-sangat berarti banget, saudara. Makanya kita ini harus sampaikan kepada banyak orang. Kita harus menjamah setiap orang dengan kebenaran firman Allah. Ketika ada orang-orang takut, wis tidak usah takut. Yang penting kita dijaga kesehatan. Bukan berarti kalau kita berani, kita akhirnya cembrono. Tidak, saudara. Wah, aku dengan iman, aku berjalan dengan iman, wis gak usah cuci tangan sudah. Wah, aku tetap sehat kok. Orang gila tidak pernah cuci tangan aja sehat terus, hidup terus. Ya jangan disamakan, saudara, apa enggak kan? Enggak gila gitu loh. Ya kita tetap cuci tangan, rajin cuci tangan, rajin mandi, saudara. Rajin tetap terus keluar pakai masker. Apalagi, oh iya sudah, aku naik motor pakai masker, tapi gak usah pakai helm. Salah? Ya tetap salah, saudara. Ya kita kalau pakai masker ya tetap pakai helm. Ya kita jagai sendiri, saudara. Kita jagai sendiri kehidupan kita. Tapi ya kita ini tidak boleh ketakutan. Waduh, di sana kok ada orang begini, orang begitu. Karena kalau kita ini takut dan khawatir, ya kita ini sistem imun tubuh kita ini akan jadi tidak baik, saudara. Tapi kalau kita ini jalani semuanya, mulai kita khawatir, mulai kita takut, Tuhan aku percaya, aku tetap kerja, aku tetap menjaga kehidupanku, menjaga kebersihan hidupku. Tuh, seperti itu, saudara. Jadi ketika kita ini hidup di dalam Tuhan, kita akan memperoleh kemuliaan yang Tuhan yang rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini saya mengajak saudara untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kehidupan yang mengubahkan hidup kita, saudara. Kehidupan di dunia ini seringkali akan menjadi berat ketika kita ini tidak punya sauh, tidak punya jangkar yang membuat kita ini terombang-ambing dan diombang-ambingkan oleh angin dan juga ombak, saudara. Tetapi kita ini punya nakoda, yaitu Tuhan Yesus. Kita ini punya juru mudi, saudara. Kalau sopirnya kapal itu namanya kan nakoda, ya saudara ya. Kalau nakodanya kita ini Tuhan Yesus, kita tidak akan diombang-ambingkan, saudara. Tapi kalau nakodanya itu diri kita sendiri, ya kita ini akan diombang-ambingkan. Mari saya undang saudara untuk kita berdoa, kita menyembah Tuhan kembali, saudara.